Tuhan, berjanji-Mu dalam firman kami, ya dan amin. Dan kami mau menaruh hidup kami mau menaruh percaya kami kepada. Kami percaya kepada pribadi yang telah menebus kami. Pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, dan biar kebenaran firman-Mu tertanam dalam-dalam di hati kami, dan kebenaran firman mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita, ya mungkin Ibu Bapak dalam 1 bulan ini mendengar terus mengenai ketekunan di dalam Tuhan. Tetapi saya ingin menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda, tetapi tetap dengan ayat yang sama. Wahyu pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Mungkin beberapa di antara kita sudah hafal ayat ini karena sering dibaca. Saya membaca tidak semua, hanya di bagian depan saja. Dikatakan Wahyu 3 ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Dalam terjemahan yang lain, Good News Bible, dituliskan seperti ini, because you have kept my command to endure. Sebab engkau telah menjaga firman-Ku, perintah-Ku untuk bertahan. Memang dalam bahasa aslinya, kata tekun ini adalah bertahan. Nah, bertahan ini yang mau saya jelaskan. Ada 2 hal yang mau saya jelaskan tentang daya tahan, ketahanan. Yang pertama adalah apakah kita tahan dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa tahan dengan Tuhan. Tidak semua orang. Saya mengambil contoh. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-10. Kita tinggalkan kitab Wahyu. Kita langsung pergi ke Lukas pasalnya yang ke-10. Ada orang yang tidak tahan ketika Yesus ada di situ. Aneh kan? Biasanya orang itu mencari hadirat Tuhan. Tuhan dicari. Tapi ternyata nggak semua orang ingin Tuhan. Nggak semua orang kuat dengan Tuhan. Kita lihat Lukas pasal yang ke-10 di ayatnya yang ke-38. Lukas pasal yang ke-10 di ayat yang ke-38. Jadi kita belajar mengenai tentang daya tahan, ketekunan. Yang pertama adalah ketekunan atau daya tahan dengan Tuhan. Lukas 10 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi kan begini, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan nih, ceritanya begitu. Lalu ada yang mengundang dia atau menerima dia, mengundang dia. Namanya Marta. Nah, Marta ini menerima Yesus di rumahnya. Jadi Ibu Bapak coba bayangin ya. Bayangkan bahwa Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Oke, lalu Yesus datang bersama rombongan besarnya dia, murid-muridnya dan teman-temannya yang lain. Lalu apa yang terjadi? Next, ayat selanjutnya. Perempuan itu siapa? Marta. Nah, membaca Alkitab begitu. Jadi dibayangkan,
Jangan hanya dibaca saja, tetapi dibayangkan. Perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dalam cerita ini, berarti tokoh utamanya sebenarnya siapa? Marta. Karena dia yang undang Yesus, karena dia yang panggil, karena dia yang menerima Yesus. Jadi tokoh utamanya Marta. Lalu diceritakan Marta punya saudara yang bernama Maria. Lalu diceritakan Maria ini, jadi ibu bapak yang namanya Alkitab itu tidak menceritakan detail demi detailnya. Tidak semua diceritakan seperti itu. Tetapi ini adalah kondisi di rumah itu. Jadi ketika Marta mengundang Yesus, sudah di rumahnya, lalu kemudian Yesus seperti biasa ada di rumah itu, orang duduk berkumpul di dekat Yesus, Yesus mengajar. Biasanya begitu. Nah, diceritakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau di bahasa Indonesia kita agak bingung. Coba ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Seolah-olah ceritanya begini, bahwa sejak awal di sini Yesus, di sini Maria, murid-muridnya. Seolah seperti itu. Marta sudah sejak awal dia itu ada di dapur, menyiapkan makanan, minuman, bla bla dan sebagainya. Sejak awal seperti itu. Mungkin cara kita menerjemahkan firman Tuhan ini. Tapi sebenarnya nggak begitu. Dia 39. Ada satu kata yang tidak masuk di bahasa Indonesia. 39. Ayat sebelumnya, ya. Nah, perhatikan ibu bapak. Di King James itu ada begini. Maria ini juga ada kata also. Juga duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Coba ibu bapak cerna baik-baik. Maria ini juga duduk dekat kaki Tuhan. Artinya apa? Dua-duanya. Benar sekali, Bu Sandra. Dua-duanya, satu lagi siapa, Bu? Marta. Tokoh utamanya itu Marta. Jadi tokoh utama itu Marta. Pada awalnya Marta itu bersama-sama dengan Yesus, dengan Maria, dengan murid-muridnya duduk mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Pada awalnya seperti itu. Maria ini juga, ada kata juga yang tidak tertulis di situ. Nah, Maria ini juga ikut dia mendengarkan perkataannya Yesus. Lalu kemudian ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Apa yang terjadi? Bahwa sebenarnya ketika Tuhan Yesus cerita, Tuhan Yesus mengajar banyak hal, Tuhan Yesus menyampaikan banyak hal, lalu kemudian ada seorang yang bernama Marta, sang tokoh utama, pantatnya panas. Dia merasa ini Yesus kelamaan. Mungkin dia sudah bawa kertas, 5 menit selesai, 5 menit selesai. Nggak selesai. Udah selesai nih Tuhan. Sedang Maria tetap dia mau dengar apa yang Yesus sampaikan. Marta enggak. Dia sudah gak karu-karuan, rasanya kepengen pergi dari situ. Tapi kan sungkan, dia yang undang. Sungkan, gak enak, orang dia yang undang. Lalu apa? Dia lalu gak betah, gak kuat. Dia tidak tahan. Ada Tuhan Yesus di situ. Dia goyang-goyang, cari alasan yang paling mungkin itu apa ya?
Oh iya, ini aja deh, nyiapin sesuatu buat Tuhan. Lalu dia ke dapur, sibuk sekali melayani. Yang lainnya dari mana? Dengerin Tuhan Yesus. Dia ngapain? Dia kesel karena dia tidak tahan dengan Tuhan. Dia tidak tahan mendengarkan apa yang sedang Tuhan Yesus sampaikan. Lalu dia pergi ke belakang, sibuk melayani ini dan itu. Ada banyak orang, Tuhan datanglah dalam hidupmu, hadirlah dalam hidupmu. Saya mau tanya, benar begitu? Ketika Tuhan benar datang dalam hidup kita mau terima Dia? Apa yang Tuhan akan sampaikan pertama kali? Tuhan akan koreksi habis hidup kita. Koreksi semua. Ah, itu loh yang buat orang gak tahan. Ibu bapak, yang namanya manusia itu seringkali gak tahan. Jangankan dengan Tuhan, dengan manusia saja itu gak tahan. Manusia itu punya kecenderungan begini, ingin dia itu tidak menjadi berbeda, khususnya dalam hal yang benar. Aneh kan? Kalau yang lainnya berbuat salah, dia benar sendiri, gampang nggak? Susah. Dia nggak akan tahan. Dia akan berbuat menjadi sama dengan orang-orang yang salah. Saya memberi contoh nih. Contoh simpel sekali. Bisa minta tolong diputarkan klipnya yang nomor 1. Jadi ini ada sebuah eksperimen. Eksperimen yang nyata. Jangan diputar dulu, saya mau jelaskan sedikit. Jadi ini eksperimen yang nyata, yang real. Ada di klinik mata. Situasi di klinik mata nih. Di klinik mata. Lalu kemudian ada banyak orang nunggu. Nah, orang yang nunggu ini adalah figuran semua. Figuran semua dia ini, figuran semua. Lalu kemudian jam 12 tepat ada seorang. Nah, seorang ini adalah seorang yang diuji. Seorang yang diuji dia. Orang ini, atau nanti dalam film itu adalah seorang perempuan. Nah, perempuan ini mendapat ujian. Ujiannya apa? Nah, begini. Setiap kali bunyi, nanti bunyi teng begitu ya, semua orang yang lagi nunggu untuk dipanggil masuk ke ruang dokter itu berdiri. Wah, aneh kan? Kalau saudara ada di tempat itu, berdiri nggak? Saya yakin jawabannya enggak, pasti begitu jawabannya. Enggak, pasti. Tapi jadi masalah, semua orang yang lagi nunggu di situ berdiri, cuma dia yang nggak berdiri. Dia mulai bingung. Semua berdiri dan dia nggak berdiri. Nanti bunyi lagi teng, semua orang berdiri dan dia mulai ragu-ragu. Teng, semua orang berdiri dan dia kemudian kayaknya aku harus berdiri dan dia berdiri. Aneh. Nah, coba kita lihat. Orang itu nggak tahan menjadi berbeda dengan orang lain, seringkali nggak tahan. Walaupun dia benar. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is. Silakan sedikit, silakan sedikit. Nah, jam 12 tepat. Nah, perempuan ini orang tamu asli. Dia pasien yang asli. Dia datang. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. I'll be with you in just a couple minutes. Ya, nah, semua orang ini adalah semua orang yang memang ikut dalam percobaan. Semua orang berdiri. These people sure did. Semua orang melakukan itu. Dia bingung. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up.
But why? Kalau bunyi And if you itu were in her berarti berdiri. shoes, what would you do the next time the tone sounds? Kira-kira apa Well, yang you might dari think situ you make lakukan? your decisions all on your own. Ini percobaan. When it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Akhirnya, To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? kira-kira dia nggak tahan, tidak tahan. Aneh nggak? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Nggak tahan. Nah, dia berdiri. Nah, pertanyaannya begini. If we take the group away, Ketika semua orang itu sudah pada masuk, tinggal dia sendiri, dia berdiri nggak? Semua orang masa itu masuk, dan tinggal dia seorang, berdiri nggak? Coba lihat apa yang dia lakukan. Nggak ada yang lihat. Seorang diri. now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except Sudah ada yang melihat dia, cameras. cuma What seorang do you diri. think she'll do? She's now Dia berdiri. conforming to the rules of the group without them even Sekarang being pertanyaannya, kalau ada orang masuk, Now, dia what berdiri nggak? happens when we introduce another outsider who doesn't know the Orang rules? masuk yang benar-benar tamu, pasien, nggak tahu apa-apa. Just a couple minutes. Berdiri nggak? Dia berdiri. Akhirnya bingung pasiennya. Emang lu ngapain? Dia bilang, semua orang melakukannya. Think she'll teach the new guy what to do? Dan orang yang baru itu berdiri juga. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Terus berlanjut begitu terus. Dia berdiri. And slowly but surely, Terus. Semua pada akhirnya berdiri. what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Ya, ibu bapak tahu, ketika kita mau menjalankan kebenaran dan yang lainnya nggak benar, banyak orang itu nggak tahan. Banyak orang pada akhirnya tidak tahan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang. Ketika semua orang melakukan kesalahan dan cuma dia yang benar, gak banyak yang kemudian tahan, walaupun cuma seorang dia yang benar. Apa ini sebuah percobaan yang eksperimen yang memang kebetulan? Enggak. Ada yang aneh lagi. Coba yang nomor 2, belief. Orang kalau ada di lift, di kotak lift, di ruangan lift, dia menghadap kemana? Ini pintunya. Jangan diputar dulu. Ini pintunya. Ini pintu kan? Jadi gini. Bentar. Nah, ini masuk nih. Saya pencet tombol. Ting dong. Nah, masuk begini. Saya menghadap ke sana atau menghadap pintunya? Menghadap pintu kan? Seandainya semua orang dalam lift nggak menghadap pintu, menghadap dindingnya. Lalu ada orang masuk, dia menghadap kemana? Tahan nggak? Bapak ketawa, memang lucu. Dan seharusnya kita juga menertawakan diri kita sendiri. Kadang-kadang ketika kita berbuat benar, yang lain nggak benar, lalu kita menjadi orang paling aneh di antara komunitas di situ. Yang lainnya ngerokok, coba kalau satu dia nggak ngerokok, tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Pada akhirnya, ya toleransi. Seringkali seperti itu kan?
Nggak tahan kadang orang-orang tuh bisa benar di hadapan Tuhan. Marta nggak tahan dia. Di hadapan Tuhan bisa nggak tahan. Kita juga bisa nggak tahan menjalankan kebenaran. Nah, coba lihat. Ini eksperimen beneran, bukan bohongan. Ya, silakan diputar. Itu yang biru, itu yang sedang menghadapi percobaan dia ini. Yang lainnya itu adalah orang-orang yang sudah memang volunteer. Semua menghadap ke dinding. Ini menghadap dindingnya. Harusnya kan menghadap ke sana. Ya, gedein dikit suaranya. Ya, cukup. We're playing this to you in real time, no editing, Nah, as it ini ada floor 2. ada nomor lantainya. Itu sekarang kedua. Nah, ini kan dia kan menghadap ke sana. Semua orang menghadap ke sini. Kuat berapa lama? Kuat berapa lama dia? Sekarang dia mulai bingung, nervous. Bener, bisa nervous. Aneh kan? Aneh. Nadia's now halfway round. Masuk ke lantai 3. Udah mulai menggeser. Semua masuk juga menghadap ke sana. Like it's the most normal thing in the world, like he does it every day. Nadia is really feeling the pressure right now. Dia merasa sangat tertekan. Stop making some small talk. He was in celebrity rehab, I think. Lalu He's looking towards the back of the lantai elevator 4. because everybody else is floor 4. Fourth floor, Mike gets off. Ada yang masuk. Lauren gets Ini off. semua Lauren pulls figuran off. semua. She's in. Oh, and Nadia. Akhirnya dia ikut juga. The fourth floor, Nadia has turned Di lantai all the way 4. around. She's looking at the back of the Benar, elevator. That is tapi nggak not tahu. normal human behavior. Nadia is looking at the back of the elevator purely because everybody else is. Dia nggak tahu. That lady there. Maksud orang lain lagi That's sekarang. Lauren. She's an innocent passerby. Gets on. Everybody else is in on the experiment. Yang perempuan itu. Presses a button. Semua orang menghadap ke sini dan dia bingung. Dan dia merasa kagok, gugup. Dia bingung. Akhirnya dia menghadap juga ikut. Ibu bapak, seringkali kita itu nggak tahan. Aneh ya? Berjalan dalam kebenaran, yang lainnya nggak benar. Seringkali kita yang ikut mereka, kita nggak tahan. Contoh misalnya begini, kalau misalnya yang sekolah, ketika mau mulai pelajaran berlangsung, sekali saudara akan berdoa dan dilihat oleh orang, langsung standarnya orang akan berubah. Dan saudara akan mendapat penglihatan dari banyak orang, mata semua orang akan tertuju kepada saudara. Dan saudara akan dikatakan, wah orang hebat, wah orang suci, tahan gak? Gak tahan. Akhirnya, udahlah, sama sajalah dengan yang lain. Dalam pekerjaan, ketika saudara mau jalankan hidup yang benar dalam pekerjaan, dan yang lainnya nggak benar, sekali saudara bilang, saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya mau hidup jujur. Sekali saudara katakan begitu, semua mata akan memandang saudara. Dan saudara akan dilihat orang aneh. Pertanyaannya, tahan berapa lama? Gak mudah. Daya tahan, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kita punya daya tahan. Karena memang kita bukan dari dunia ini, kata firman Tuhan. Standar kita bukan standar yang dunia berikan. Standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Memang dunia akan memberikan penilaian bermacam-macam. Aneh kan? Itu sebuah realita. Eksperimen. Keliru. Orang yang benar dipengaruhi oleh orang keliru dan cuma seorang dirinya. Oh, nggak gampang, nggak mudah, nggak tahan dia. Atau kita tahan menjalankan hidup yang benar di dunia ini. Sulit. Berhadapan kita dengan Tuhan nggak mudah. Tuhan hadirlah dalam hidupku. Bapak tahu apa yang Tuhan akan lakukan ketika datang pertama kali? Dibersihkan hati kita. Itu bukan bawa berkatnya, dibersihkan hati kita. Nah itu yang orang nggak tahan.
pada akhirnya sudahlah Tuhan, cukuplah. Tahan yang pertama dengan Tuhan, tahan yang kedua adalah dengan dunia. Kita lihat 2 Petrus 2. Ini ada seorang, dan kalau benar-benar dia ini menjalani hidup yang benar, benar-benar menderita, Ibu Bapak. 2 Petrus pasal yang kedua, dia benar-benar menderita. 2 Petrus pasal yang kedua di ayatnya yang ke-7. Saya baca di ayat yang ke-6 saja. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi, nah perhatikan, Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Hanya dia satu-satunya, dikatakan, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Satu-satunya orang Sodom Gomora yang hidup benar adalah Lot. Loh, gimana anak istrinya? Anak-anaknya? Enggak. Hanya Lot, satu orang. Dan karena dia hidup benar itulah firman Tuhan katakan bahwa dia terus-menerus menderita. Dan itu sebuah realita yang kita anak-anak Tuhan hadapi di dunia ini. Coba kita lihat Kejadian pasal ke-19. Kejadian di pasalnya yang ke-19. Tidak mudah menjadi seperti Lot itu. 19 di ayatnya, tidak usah kita baca semua, Bapak sudah sering kali mendengar cerita ini. Langsung kita coba di ayat yang ke-14. Kejadian 19 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Nah, ini calon menantunya ini, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Jadi Lot ini ngomong nih, bangun, ayo kita keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tuhan katakan apa? Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Kalau menantunya begitu, calon itu, anaknya juga begitu. Buktinya, setelah Lot kemudian dia lolos bersama dengan anaknya kan, apa yang terjadi? Bahwa anaknya kemudian meniduri bapaknya sendiri. Kemudian muncullah Bani Amon dan Moab, keturunan yang menjadi musuh Israel, keturunan yang tidak takut akan Tuhan. Hanya Lot seorang itu. Lalu bagaimana dengan istrinya? Nah, saya curiga nih, curiga dengan istrinya Lot. Yang membuat Lot dengan Abraham pada akhirnya bagi harta, lalu kemudian pisah kongsi, pecah kongsi. Kemungkinan besar istrinya Lot. Lalu kemudian istrinya Lot sudah survei dulu, dia sudah survei tempat yang paling bagus itu di mana? Sodom Gomora. Dia bisikin terus, lalu dia bilang kesana. Akhirnya Lot ngomong ke Abraham, oke, saya mau pisah, bla bla dan sebagainya. Oke, kesana. Lalu istrinya senang di sana. Kemudian malaikat berkata, engkau harus pergi, mau dimusnahkan toh? Lalu kemudian firman Tuhan katakan apa? Ini luar biasa. Coba di ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya.
Ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi dikatakan istri Lot yang apa? Berjalan. Firman Tuhan katakan lari. Disuruh lari. Itu ayat 17 tuh. Larilah itu, ayat 17 itu. Larilah, selamatkan nyawa, lari. Tapi istri Lot berjalan. Kenapa? Karena dia merasa sayang. Sayang. Dia berjalan, bukan berlari. Karena hatinya tertinggal di belakang. Akhirnya dia tolong ke belakang dan menjadi tiang garam. Ya Bapak, kalau ke Israel itu ada plang Lot's wife, ada batu tiang garam di sana. Konon katanya itulah istrinya Lot, tapi benar atau enggak saya juga nggak tahu. Dan Lot ada di situ menjadi seorang satu-satunya penduduk Sodom dan Gomora yang benar. Dan firman Tuhan katakan, karena dia cuma satu-satunya yang benar, dia terus-menerus menderita. Dan itulah kekristenan. Dan itulah kekristenan. Karena standar hidup kita bukan yang dunia berikan. Coba lagi kita lihat yang berbeda, yang pada akhirnya tidak mengenakan dirinya. Coba kita lihat di kitab Bilangan pasal yang pertama. Kitab Bilangan di pasalnya yang pertama, ini kan jumlahnya orang Israel yang mau perang nih, ada berapa? Di ayatnya yang ke-45 dan 46, demikian bunyi firman Tuhan. Bilangan pertama ayat 45. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Jadi ini adalah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Di antara orang Israel itu jumlahnya berapa? 46 berjumlah 603.550 orang. Jadi jumlahnya 603.550 orang laki-laki. Lalu kemudian ceritanya itu kan kemudian Musa meminta untuk 12 pengintai di antara ya orang itu 603.000 itu loh. 12 pengintai, kan begitu ceritanya di Bilangan 13. Nah, lalu kemudian berapa orang yang bawa kabar baik? Masih ingat? Berapa orang? 2. Lalu kemudian yang 2 ini, Yosua dan Kaleb, malah dianiaya. Musa juga mau dianiaya rame-rame. Semua orang. Artinya begini, di antara 603.000 orang sekian, hanya 2 orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia dapat piala itu tepuk tangan dari orang? Enggak. Dia malah mau dilempari batu, mau dibunuh. 2 orang ini karena menyampaikan kabar yang baik. Aneh kan, Bapak? Aneh kan? Loh, yang baik, yang benar, dunia itu nggak mau terima. Aneh kan? Aneh. Sejak dulu memang begitu. Artinya kalau Ibu Bapak menghadapi hal seperti itu, ingat, ada loh Yosua, Kaleb.
Tapi kan seringkali kan kita kan mengkompromikan banyak hal supaya jangan terlalu frontal, jangan terlalu berbeda. Sekali ibu bapak di depan orang, pekerjaan, rapat, bapak yang mimpin lalu berkata, sebelum rapat, mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dengan doa, dengan cara saya, Kristian. Sekali bapak katakan seperti itu, semua orang sudah akan berbeda standarnya. Saudara akan dilihat sebagai seorang yang berbeda, dinaikkan standarnya, dan di hadapan orang lain, saudara akan jadi orang aneh. Pertanyaan, tahan apa enggak? Di sekolah yang lain, ulangan sendiri-sendiri, tapi ternyata semua teman kerjasama, gotong royong. Kan baik, gotong royong itu kan jiwa Indonesia. Tapi tidak dengan ulangan toh. Lalu saudara akan begini, maaf, enggak, aneh enggak? Saudara paling aneh di kelas. Dan banyak teman, wah langsung dipuji gitu, enggak, dihina-hina. Untuk hidup jadi benar, itu enggak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Memang tidak mudah ibu bapak, karena standar kita memang bukan standar dunia. Tapi kalau saya hidup benar, saya nggak akan dipromosikan. Memang untuk hidup benar, memang ada harga bayarannya. Dunia akan selalu memberikan iming-iming supaya ibu bapak hidup yang keliru. Ya kayak tadi itu. Benar, menghadapnya juga benar. Yang lain keliru semua. Liftnya menghadap tembok semua. Tapi nggak tahan. Bagaimana dengan uang? Tidak kaya, tidak miskin, semua itu sama. Semua itu sama. Yang namanya uang, ini bukan masalah kita punya berapa banyak. Enggak, bukan. Masalah sikap hati. Orang itu bisa nggak tahan. Karena itu kan Tuhan berkata di kitab Matius, Tuhan itu merasa punya saingan. Engkau tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan dan Mammon. Orang akan bisa melakukan apapun untuk dapat duit. Ketika ibu bapak berkata, saya mau kerja yang benar, sekali bapak kasih standar seperti itu, langsung akan terpilah orang-orang. Dan sebagian besar orang-orang akan melihat bapak sebagai orang yang paling aneh di dunia. Gak doyan duit, istilahnya begitu. Aneh. Tapi memang standar kita hidup di dunia bukanlah standar yang dunia berikan kepada kita. Coba kita lihat, klik yang ketiga, orang yang dites, jadi ini diuji. Nah ini juga eksperimen beneran. Dia mau diberi uang, tapi disuruh melakukan hal-hal yang konyol. Dia ditelepon dari jarak jauh, pakai keteran, dipandu. Lu kan pakai ini kan, di depanmu ada ini, nah kamu ke situ. Hal-hal konyol. Mau nggak dia? Nah, coba kita lihat. Some people say they wouldn't do stuff for money. So today I'm going to put this into a test. Excuse me, you mind if I borrow your phone real quick? Tes. I just gotta come along real quick. Dia pinjam nomor teleponnya. Diberikan. Got his number. Itu dapat nomor teleponnya. Can you pick me up right now? Padahal si yang tadi itu temannya itu telepon Someone else's phone. Next time. orang satunya. See? Cody. Nice to meet you guys. 10 menit kemudian I dia blocked my telepon ini. number and I'm not calling him right now. Karena dia telepon itu dikasih duit, mau dikasih duit. Listen carefully, Steve. Dengar I baik can Steve. see you cannot see me. Listen. Dia nggak bisa Nice melihat orang glasses itu. with the purple shirt. Do 10 push-ups within the next 30 seconds. You'll win $20 immediately. 240.000. You have Mau nggak? 30 seconds. Suruh push up 10 kali.
Bapak mau nggak? Is he gonna do it? Ada orang telepon begitu. Langsung mau. He's doing it. Oke, selesai. I'm not going now. Ditelepon lagi. On your left hand side, there's a Japanese Lapangan selatan depan. Ada duit di situ. Go behind it, there's $20 in the bag. Open it. Here's how the game goes. The more Bukan challenge itu, you play, pakai tantangan the lagi. more Ada duit yang lebih gede you lagi. each time. Mau nggak? But the catch is, you have to leave the $20 back where you was at. Taruh balik to win duitnya. the second challenge. Lanjutkan tantangannya. Terus, ini You don't know siapa? me, I know you. I have a lot of money and I want to give it to you, but you have to complete the challenge. Punya uang banyak dia. Okay, put it back. Now start walking again. The Gila, next kan? challenge was $200. Now walking towards Sekarang the $200. I'll tell you when to stop. Berjalan terus, Keep walking straight. terus. This is not a TV show. You see a guy Bukan walking down TV a show. skateboard? Okay. Within the next 20 seconds. Suatu hal yang tak baik ini sebenarnya, kata-katanya. You'll win Disuruh $200. mengumpat-umpat orang itu. 20 seconds. Apa yang dilakukan? What did you say, bro? He just cursed at him. Beneran ngelakuin. What did you say? Eksperimen loh ini ibu bapak. That's right. Better walk away. Sorry. Well done, Steve. Now turn around. There's two Ada tong trash sampah. cans behind you. Keep walking towards the trash can. Under the trash, can you see a bag? That's your $200 cash. Are you ready for the next challenge? Next challenge is Masih ada challenge berikutnya. Sekarang senilai 8 juta. same drill. Put the money back. Taruh balik Now duitnya. start walking again. Yes, keep walking. Begitulah caranya uang, caranya Slow jabatan down a little bit. akan terus See, in menuntut front of saudara. you, right ahead, there's a Dalam homeless kehidupan. guy sitting there. You see it? Ada pengemis, suruh ngambil duitnya, itu aktor. Tapi suruh He's nyuri sleeping right now. duitnya He itu. has some money inside his hat. Can you see it? Suruh menyuri. Okay, keep walking. Apa dia lakukan? Within Mencuri. the next 30 seconds, you're going to win $800 if you grab the money. Grab the money from Yeah. his hat. Kalau sudah aku mencuri, ya. $800. You got 30 seconds. Tapi itu aktor, itu temannya dia juga. Masalahnya kan dia kan eksperimen ini dia kena. Itulah cara kerjanya uang. Wow, he just took the money. Dia langsung mengambil. Okay. Mengerikan ibu bapak, sangat mengerikan. $800. Steal money from homeless. Pengemis aja diambil uang. Behind you, you see this? Ada tong sampah. Stop Terus walking dituntun towards the terus. trash can. Now lift up the trash can. You see the bag again. $800 cash inside the bag. And $800. also, there's a little bag of white things inside the bag. You see it? Okay. Don't worry about what is it. Ya, bukan kokain, tenang aja. Don't worry about what is it. $5,000. Sekarang $5.000. You want a $5,000 or 800? Okay. Keep the white thing on you and put $800 back. Suruh balikin. Put it back. Oh, good. Good. And keep the white things on you. Now keep walking straight. Okay, keep walking. I want you to keep walking. Terus jalan terus, Okay, terus please dipandu stop. terus. Begitulah Okay, uang slow down a bekerja little bit. caranya. Now I want you to turn left. Yeah, turn left. Now keep walking towards the beach. Past the wall. Yeah, past that wall. Okay, slow down. Straight ahead, there's a girl getting a 10. You see it? She has a cup. Dia punya She has a minuman, cup ada next jadi to her. berbaring minuman. Disuruh meletakkan suatu benda putih. $5,000. $5,000. You got 30 seconds. $5.000. $5.000. Mau nggak? Mau? Mau? Begitulah uang You just put it in. bekerja. Mengerikan. Orang bisa lakukan apapun dengan dapat duit. Wow. $5,000 you would drug a girl? Demi meracuni wanita dia mau. Oh my gosh. Okay, I'm not going now. Sekarang ditelepon lagi. Well, Dia nggak tahu. you Dia just want di syuting semua dia nggak tahu. $5,000. Maka
Makanya wajahnya kan Okay, stop ditutupi. walking. Where are you coming from? I will tell you when to stop. Okay, now in front of you, you see an ATM, a red ATM machine. Under the It's an ATM ATM. machine, there is Ada uang $5,000 cash. Yeah, grab the bag. 5,000. Okay, now open the bag. Congratulations, $5,000. Apa Good isinya? luck. Mana Good barangnya? luck. Apa tulisannya dari itu? So basically, this is what he see when he opens the Nah ini, bag. He see a $1 million. uang palsu ditulis 10 miliar, 10 ember. Ada pesan di belakangnya. I am a Aku adalah potongan kertas dan aku mengendalikan hidupmu. Uang adalah angka dan angka tak terbatas. Kalau kita terus mencari uang, kita nggak akan bisa bahagia. Ini Bapak mengerikan. Dunia akan memberikan tawaran-tawaran. Terus hidup Bapak akan terus dikendalikan. Kitalah yang harus mengendalikan uang. Kitalah yang harus mengendalikan hidup. Bukan uang mengendalikan kita. Bukan masalah jumlah berapa. Enggak. Semua orang mengalami hal itu. Bukan uang saja, jabatan. Anda akan dipromosikan. Oh, terus akan dikejar dengan cara apapun. Benar keliru akan terus dikejar. Sama seperti yang tadi kita lihat. Ayat terakhir, kita lihat Lukas pasal ke-8. Standar kita bukan standar yang dunia berikan. Kita berbeda dengan dunia. Jangan kejar apa yang dunia berikan. Lukas pasal ke-8 di ayatnya yang ke-15. Pemain musik, leader singer, silakan maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Lukas 8 ayat 15, demikian firman Tuhan. Inilah menjadi doa saya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang. Jadi ini benih firman, saya tidak baca semuanya. Perumpamaan tentang penabur. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, bukan hati yang jahat, tapi hati yang baik. Dan ketika firman itu disimpan dalam hati yang baik, setelah didengar disimpan dalam hati yang baik, maka akan mengeluarkan buah dalam ketekunan, atau mengeluarkan buah di dalam kesabaran. Ada daya tahan di situ. Ketika kita punya daya tahan dalam hidup, maka kita bisa berbuah bagi Kristus, bukan bagi dunia, tapi berbuah bagi Kristus. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Kita akan menaikkan pujian ini. Kita semua baik berdiri. Bukan dengan kekuatanku kita dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan di samping kita, sudah pasti kita tidak akan mampu. Karena itulah kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Silakan. Karena itu Bapak, kita butuh Tuhan yang senantiasa di samping kita, mendampingi kita. Karena kita tidak mampu sendiri, biarlah Tuhan yang menopang hidup kita. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita. Yang menopangku, pandang wajahmu, dan mari kita minta pertolongan Tuhan dalam hidup, supaya kita punya daya tahan tetap berdiri di dunia ini. Minta Tuhan memegang tangan kita, jangan pernah lepaskan Tuhan. Ada hanya Engkau harapan kami dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan,
Tuhan yang menuntut hidup kita. Jangan jual Tuhan. Jangan pernah jual Tuhan dengan apapun. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan biar Tuhan menopang hidup kita. Biarlah musik mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari kita semua refleksikan firman di dalam hati kita. Termasuk kita semua, termasuk para pelayan Tuhan yang ada di multimedia, di sound, musik, dimanapun di ruangan ini. Mari kita melihat hidup kita. Jangan terburu-buru seperti Marta. Mari coba kita datang pada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Menyenangkan Tuhan kah? Atau untuk kita puaskan hidup ini untuk diri kita sendiri? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Dunia memberikan begitu banyak tawaran, godaan, berusaha membujuk anak-anak Tuhan untuk menyimpang dari kebenaran. Dan banyak anak Tuhan yang kemudian menyimpang dari kebenaran, tapi dia tidak sadar. Pada hari ini, mari kita refleksikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Menyenangkan hati Tuhan atau hanya untuk memuaskan hidup kita sendiri? Bertanyalah dengan jujur di hati kita. Bertanya dengan jujur di hati kita. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan atau hanya keinginan-keinginan daging belaka? Kau lihat hati kami itu, koreksi hati kami itu. Karena Engkau sayang kepada kami, maka Engkau mengoreksi kami. Engkau harus koreksi hidup kami, Tuhan. Tegur kami, Tuhan. Kami butuh teguran. Asal jangan pernah Kau tinggalkan kami. Jangan pernah Kau lepaskan kami, Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan pernah Kau lepaskan. Karena kami butuh Engkau untuk menjalani hidup di dunia jati yang menarik kami dengan begitu banyak cobaan. Tuhan Yesus, pegang tangan kami. Ku pandang wajah, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu dan minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan tuntun kita di jalan yang benar. Berkata kepada Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Hanya Engkau
pegang tangan kami, tuntun kami sampai kami selesai di dunia ini. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk tahan di hadapan ketika Engkau mengoreksi kami, untuk tahan hidup di dunia ketika orang-orang dunia mencibir kami. Kami mau tetap terus tekun, memiliki daya tahan, daya juang di hadapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam di hati kami, dan kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.